Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang macam-macam akad dalam muamalah yang harus kita ketahui. Yang pertama, akad salam. Akad salam ini yaitu menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungannya dengan ijab dan qabul dan uang panjar di awal atau pelunasannya di akhir beserta diterimanya barang. Dengan demikian, rukun salam ini adalah yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, ada ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya ra'sul mal atau uang panjar. Dan yang keempat, barang yang dipesan. Misalnya, seseorang mengucapkan ijab, saya pesan barang dengan sifat ini seharga 2 juta rupiah kepadamu. Maka dijawab atau qabul, saya terima. Di antara contoh pada zaman sekarang ini adalah jual beli online semacam Lazada, Shopee dan lain-lain yang ijab qabulnya bisa dengan tulisan dan serah terima barangnya melalui jasa pengantar barang. Akan tetapi perlu diingat bahwa akad salam ini tidak sah kecuali telah memenuhi 5 syarat berikut ini. Yang pertama, muslampi pesan harus dibatasi dengan sifatnya. Maksudnya, sifatnya harus jelas sehingga barang tidak samar. Yang kedua, barang yang dipesan harus satu jenis yang tidak bercampur pada zat barang itu berupa barang lain kecuali bagian-bagiannya tersebut merupakan bagian barang itu, seperti keju. Dengan demikian, tidak bisa akad salam pada adonan air jamu atau bubur suro, karena bagian-bagiannya berbeda dan bersatu. Barang seperti ini harus dengan akad jual beli biasa. Kemudian, syarat yang ketiga, barang yang dipesan tidak berubah keadaannya dengan api, seperti harus dipasak, dipanaskan, atau dipanggang sehingga sifatnya berubah dari sifat awalnya. Seperti daging dan telur, maka pada barang ini juga tidak boleh dengan akad salam. Akan tetapi barang-barang tersebut harus dengan akad jual beli biasa. Kemudian syarat yang keempat, barang yang dipesan bukan barang tertentu yang ada di hadapan pembeli, namun berupa gambaran sifat-sifatnya. Di antaranya berupa gambar dengan sifat-sifatnya yang jelas, karena barang yang ada di hadapan berlaku akad jual beli biasa. Dan yang kelima syaratnya adalah barang yang dipesan bukan berupa bagian dari barang tertentu yang ada di hadapan pembeli. Kemudian juga perlu diperhatikan syarat sahnya barang yang dipesan atau muslampi yang 8, yaitu yang pertama disebutkan sifatnya, yang kedua disebutkan ukurannya, yang ketiga jika dibayar tunai di awal, barang pesanan harus segera dikirim, dan jika dibayarnya di akhir, maka disebutkan waktu jatuh temponya. Yang keempat, barangnya ada, sehingga tidak sah jikalau memesan barang yang tidak ada datnya. Kemudian yang kelima, disebutkan tempat serah terimanya barang. Lalu yang keenam, harganya ditentukan. Yang ketujuh, muslim atau orang yang pesan dan muslim alaih orang yang dipinta pesanan
saling serah terima barang pada majelis akad. Jika pada jual beli online zaman sekarang, Muslim Ilai mewakilkan pada pihak jasa untuk serah terima barangnya. Yang kedelapan, akadnya pasti sehingga tidak berlaku khiyar syarat, yaitu jadi tidaknya akad diberi tempo paling lama 3 hari. Dalam akad salam, hal ini tidak ada. Itulah penjelasan tentang akad salam atau jual beli berupa pesanan. Yang harus diperhatikan adalah sifat-sifat barang, ukurannya yang jelas. Terkemudian, yang kedua yang harus diketahui adalah akad rohnun atau rohn, gadai, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang barang jaminan tersebut dijadikan pembayaran terhadap hutang itu dikala hutang tidak terbayar karena uzur, dengan disertai ijab dan qabul. Adapun syarat rohin atau orang yang menggadaikan dan mertahin orang yang menerima barang gadai adalah orang yang baligh, berakal, tidak bodoh, dan atas kemauan sendiri. Maka syarat rohin dan murtahin yang 4 ini harus diperhatikan. Dikarenakan jikalau tidak memenuhi syarat, maka akadnya tidak sah. Adapun barang yang dapat digadaikan adalah setiap barang yang dapat diperjualbelikan. Barang tersebut dapat dijadikan jaminan pada hutang yang tetap menjadi tanggungannya. Oleh sebab itu, akad gadai tidak bisa dijadikan jaminan pada barang yang dipinjam, sehingga akad gadai ini hanya berlaku pada perhutangan. Bagi orang yang menggadaikan barang, dapat membatalkan gadainya sebelum barang gadai diserahkan. Namun, jika barang gadai telah diserahkan, maka gadai tidak bisa dibatalkan sampai hutang semuanya telah dibayar. Jika hutang telah terbayar semuanya, maka barang gadai harus dikembalikan. Sedangkan orang yang menerima barang gadai tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang jaminan tersebut, kecuali karena kelalaiannya sendiri. Itulah akad rohnun atau gadai. Lalu yang ketiga, ada yang dinamakan dengan akad sulhu atau suluh, yaitu suatu akad yang dengan sebabnya diperoleh perdamaian dari perselisihan sebab kepemilikan harta, hutang, dan sesuatu yang mendatangkan harta semisal kisos yang diganti dengan harta. Suluh ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, suluh ibro atau pembebasan, yaitu akad suluh yang membebaskan sebagian dan menetapkan sebagian dari haknya tanpa ada syarat. Misalnya, seseorang yang mempunyai hak 1 juta rupiah pada orang yang berhutang padanya, dia membebaskan setengahnya dan menetapkan setengahnya dengan mengatakan, "Berikanlah padaku 500.000 rupiah dan aku bebaskan untukmu 500.000 rupiah." Itulah suluh ibro atau pembebasan. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan suluh muawadhah atau ganti, yaitu akad suluh yang menggantikan haknya dengan bentuk harta yang lain. Misalnya, seseorang ikrar atau mengaku bahwa rumah yang didiami Zaid adalah rumahnya. Kemudian dia mengadakan akad suluh dengan mengatakan, "Berikanlah padaku 10 juta rupiah
dan aku gantikan rumahku untukmu. Sehingga dalam suluh mu'awadhah ini berlaku hukum jual beli. Itulah akad suluh yang terdiri dari dua macam, yaitu suluh ibrah dan suluh mu'awadhah. Terkemudian yang keempat ada yang dinamakan dengan akad hawalah, yaitu akad memindahkan hak seseorang dari tanggungan orang yang memindahkan kepada tanggungan orang yang dipindahkan padanya dengan 4 syarat. Yang pertama, ridhonya muhil, yaitu orang yang berhutang pada seseorang yang menerima pindahan, tidak disyaratkan ridhonya muhal alaih. Kemudian yang kedua, menerimanya muhtal atas pemindahan haknya. Yang ketiga, haknya muhtal, yaitu muhal bih atau uang yang dipinjam tetap berada dalam tanggungan. Dan yang keempat, samanya hutang pada tanggungan muhil dan muhal alaih pada jenisnya, warnanya, ukurannya, tunai dan temponya. Misalnya, Suci punya uang 1 juta pada Ani, dan Ani punya uang 1 juta pada Rita. Dengan demikian, Ani punya hutang 1 juta pada Suci, sedang Rita punya hutang 1 juta pada Ani. Kemudian Ani memindahkan hutangnya pada Suci ke Rita, dan Suci pun menerimanya, sehingga dengan akad hawalah ini Ani menjadi terbebas dari hutang, sedangkan Rita menjadi berhutang pada Suci yang asalnya pada Ani. Itulah akad hawalah atau akad pemindahan tanggungan. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu yang kelima, akad doman. Akad doman yaitu akad kesanggupan menanggung utang orang lain, yang mana akad ini sah jika utang orang lain itu diketahui besarannya. Seperti ucapan Umar sebagai domin atau orang yang sanggup menanggung kepada penjual, misalnya Usuf, untuk Zaid yang sedang membeli barang pada penjual tersebut. Ucapan Umar sebagai domin ini, juallah barang ini kepada Zaid seharga 10.000 rupiah dan aku tanggung harganya. Maka bagi penjual atau sahibul hak yaitu Usuf boleh menagih harga tersebut kepada penanggung yaitu Umar atau kepada yang ditanggungnya atau madmum anhu yaitu Zaid. Ketika domin yaitu Umar membayar 10.000 rupiah kepada sahibul hak atau penjual yaitu Usuf, maka Umar boleh menagih 10.000 rupiah tersebut kepada Zaid apabila tanggungan dan bayaran itu atas seizin Zaid atau madmum anhu. Kita lanjutkan dengan akad yang keenam, yaitu akad wakalah. Wakalah menurut bahasa itu adalah menyerahkan, sedang menurut syara adalah menyerahkannya seseorang pada sesuatu yang dapat dikerjakan olehnya dan sesuatu itu dapat digantikan pengerjaannya kepada seseorang untuk mengerjakannya ketika yang mewakilkan masih hidup. Dalam pengertian ini ada 3 unsur utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah orang yang mewakilkan atau muwakil. Muwakil harus orang yang balik dan berakal. Maka tidak sah jika ia anak-anak atau orang gila. Kedua,
adalah sesuatu yang diserahkan oleh muwakil. Sesuatu itu harus memiliki dua syarat, yaitu dapat diganti pengerjaannya, maka tidak sah jika sesuatu itu tidak dapat diganti pengerjaannya, seperti sholat dan puasa yang merupakan ibadah badaniyah, kecuali haji, umroh, dan membagikan zakat. Dan sesuatu itu merupakan milik muwakil. Misalnya, barang dagangan milik muwakil atau hajinya muwakil. Ketiga, yang harus diperhatikan adalah wakilnya atau orang yang menjadi wakil. Wakil ini selain dia harus balik dan berakal, juga harus dapat dipercaya. Misalnya, Amir sebagai muwakil menyuruh Ahmad sebagai wakil untuk menjual barang dagangannya kepada pembeli, atau menyuruhnya untuk mengerjakan ibadah haji baginya. Namun, Ahmad harus pernah melaksanakan ibadah haji. Akad wakalah ini merupakan akad yang dibolehkan dan dapat dibatalkan kapan saja oleh salah satu dari kedua belah pihak, atau batal dengan sendirinya jika salah satunya meninggal. Kecuali dalam ibadah haji, madhab Imam Syafi'i membolehkannya menggantikan haji orang yang telah meninggal jika wakil telah berhaji sebelumnya. Dalam akad wakalah ini, wakil harus dapat dipercaya dalam memegang dan mengolah sesuatu yang dipasrahkan kepadanya. Namun, wakil tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu tersebut kecuali atas kelalaiannya. Selain itu juga, wakil tidak boleh menjual barang yang diwakilkan kepadanya, kecuali memenuhi 3 syarat. Pertama, dia menjual dengan harga biasa, jadi tidak boleh dimurahkan atau sangat murah sekali sehingga merugikan orang yang mewakilkan kepadanya. Kedua, dia menjualnya dengan tunai. Dan ketiga, wakil tidak menjualnya pada dirinya sendiri, sehingga orang yang diberikan kepercayaan sebagai wakil janganlah menjual barang tersebut dengan waktu tempo atau kredit, dan juga jangan menjualnya untuk dirinya sendiri. Itulah penjelasan akad wakalah atau mewakilkan. Terkemudian yang ketujuh, ada yang dinamakan akad pinjaman atau ariyah. Ariyah menurut bahasa itu adalah bolak-balik atau datang setelah pergi berkali-kali. Sedangkan menurut syara, ariyah adalah bolehnya mengambil manfaat barang yang halal diambil manfaatnya, atau barang pinjaman dari orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang meminjamkan, atau juga pemilik barang, serta tetapnya barang tersebut untuk dikembalikan kembali kepada pemiliknya. Pada definisi tersebut perlu diperhatikan 3 unsur. Pertama, orang yang meminjamkan atau mu'ir. Syaratnya harus orang balik dan berakal. Maka tidak sah jika anak-anak dan orang gila untuk meminjamkan barang. Dan juga barang yang dipinjamkannya harus milik sendiri. Maka tidak sah orang yang meminjamkan pinjamannya pada orang lain, kecuali atas izin mu'ir atau orang yang meminjamkan atau pemilik barang itu.
Kedua, unsur yang harus diperhatikan adalah barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan itu yaitu setiap barang yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zatnya, itu boleh dipinjamkan. Jika tidak tetap zatnya seperti lilin, itu tidak boleh dipinjamkan. Unsur ketiga yang harus diperhatikan adalah orang yang meminjam. Selain balik dan berakal, dia juga bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam. Jika ada keruksakan pada barang yang dipinjam, dia harus mengganti dengan harga barang tersebut pada saat ruksaknya. Sehingga ketika barang itu ruksak, maka berapakah harga pasaran barang itu pada waktu itu, maka harus diganti dengan harga tersebut. Di antara barang yang boleh dipinjam adalah uang. Walaupun uang ini dapat dibelikan, namun kemanfaatannya bukan pada zatnya, akan tetapi pada harganya. Pada saat mengembalikan harus sama harganya seperti pada saat meminjam. Akad ariyah ini bisa dibatasi dengan waktu atau tidak sesuai kesepakatan dua belah pihak. Contohnya, dalam meminjam uang, Amir meminjam uang sebesar 5 juta rupiah kepada Agus selama 1 bulan. Maka dalam jangka waktu 1 bulan, Amir boleh mengembalikan uang tersebut. Dan jika melebihi batas waktu 1 bulan, maka Agus boleh menagih kepada Amir. Jika Amir belum bisa membayar, sebaiknya diberi waktu penangguhan untuk membayar dan tidak ada penambahan uang pada saat pengembaliannya. Jika harus ada tambahan uang pada saat pengembaliannya, maka itu termasuk riba qardun atau qard. Dan jika harus ada tambahan uang setiap tambahnya waktu tiap harinya, itu termasuk riba nasi'ah. Maka jauhilah riba-riba tersebut dalam muamalah, karena termasuk dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akad ariyah atau akad pinjam-meminjam. Kemudian yang ke-8 adalah akad ju'alah atau sayembara. Ju'alah adalah kesanggupan seseorang untuk menjadikan pengganti atau membayar upah tertentu atas suatu pekerjaan. Hukum ju'alah atau sayembara ini adalah boleh. Misalnya, seseorang kehilangan gelang emas, lalu dia berkata, siapa saja yang menemukan gelang emas sebagaimana gambar ini yang hilang, maka dia akan mendapat uang sebesar 500.000 rupiah. Maka ketika orang mengembalikan gelang emas yang ditemukannya, ia berhak memperoleh uang sebesar 500.000 rupiah dari orang yang melakukan sayembara itu. Itulah akad ju'alah atau sayembara. Dan yang ke-9, akad yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah akad wadi'ah atau titipan. Wadi'ah adalah suatu akad yang mengharuskan terhadap penjagaan, karena wadi'ah merupakan amanah titipan barang. Menerima titipan ini disunatkan bagi orang yang terpercaya dalam memegang amanah titipan. Namun, dia tidak bertanggung jawab atas ruksaknya barang titipan tersebut kecuali atas kelalaiannya. Dengan demikian, jika orang yang menitipkan barang meminta barang yang dititipkannya, hendaklah orang yang dititipkan barang kepadanya menyerahkannya.
Jika tidak dan barang tersebut rusak, maka dia harus bertanggung jawab. Dan apabila barang titipan tersebut digunakan kemanfaatannya oleh orang yang dititipkan barang padanya, maka harus dengan izin dan kesepakatan dua belah pihak. Misalnya, Ahmad menitipkan uang sebesar 5 juta rupiah kepada Amir, dan Amir meminta izin untuk memanfaatkan uang tersebut untuk modal dan akan memberi 20% dari keuntungan tersebut kepada Ahmad. Dan apabila Ahmad mengambil titipannya kapan saja, maka Amir siap untuk mengembalikannya secara utuh. Itulah akad wadi'ah atau titipan barang yang merupakan amanah yang harus dijaga. Itulah diantaranya akad-akad muamalah Islam yang harus kita ketahui. Demikian dan sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.